Sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai kampus serta lembaga masyarakat melakukan aksi demonstrasi di bawah jembatan layang. Seluruh peserta aksi demonstrasi menggelar aksi terkait DPR RI dan pemerintah yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Aksi gabungan ini terdiri dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, serta lembaga masyarakat yang turut terlibat dalam aksi menolak RUU Pilkada ini. Jadi kami teman-teman dari ini tergabung dari lembaga badan eksekutif sejajaran UNM itu kemudian melakukan aksi pada hari ini, itu menuntut kemudian yang baru-baru saja terjadi, yaitu putusan MK terkait batas ambang pencalonan pilkada. Tentu kita lihat bahwa telah terjadi carut-marut yang terjadi dalam MK. MK telah dikuasai oleh kepentingan-kepentingan segelintir orang. Kenapa kemudian apa landasan daripada MK kemudian melakukan keputusan itu? Yang kita lihat bersama bahwa sebelum-sebelumnya tidak ada, tetapi baru-baru ini kemudian secara sepihak kemudian yang kemudian di-backing oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mengusungkan adanya keputusan itu kan tentu tidak fair untuk demokrasi yang ada terjadi hari ini. Itu menunjukkan bahwa ternyata MK yang seharusnya menjadi independen itu tidak jadi independen lagi, tetapi telah disusupi oleh kepentingan-kepentingan segelintir orang yang haus akan kekuasaan. Kira-kira seperti itu. Tuntutan yang diminta tentu cabut daripada putusan ini, putusan MK terkait daripada batas ambang pencalonan pilkada. Begitupun selanjutnya yang kemarin yang kemudian teman-teman suarakan tentang batas ambang pencalonan presiden dan wakil presiden. Tentu kita lihat ya bahwa faktanya bahwa ada sekelompok-kelompok orang-orang tertentu yang kemudian ingin mengusung orang-orang muda mereka untuk kemudian berkontestasi dalam pilkada maupun pilpres. Saya pikir itu sangat tidak baik untuk kesehatan demokrasi, kira-kira seperti itu. Tamrin juga mengatakan adanya revisi Undang-Undang Pilkada tentunya disebabkan adanya kepentingan segelintir orang yang ingin berusaha mengusung orang-orangnya untuk ikut berkontestasi pada pilkada maupun pilpres mendatang. Aksi demonstrasi akan terus dilanjutkan hingga adanya perwakilan anggota dewan yang menemui peserta demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya. Jika tidak ada respon dari pihak DPRD, maka akan ada kemungkinan demonstrasi lanjutan dengan peserta demonstrasi yang lebih banyak. Bahwa teman-teman daripada BEM eksekutif UNM ini akan tetap berada di sini dan kemudian akan lanjut di depan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan untuk menuntut bagaimana kemudian putusan MK itu dicabut segera. Karena kalau tidak kemudian hari ini tidak ada guberisan, maka teman-teman akan kemudian tetap turun aksi dan akan kemudian memasifkan massa sebanyak-banyaknya dan akan memanggil seluruh elemen yang kemudian menyuarakan untuk pencabutan surat keputusan daripada MK tersebut. Saya pikir seperti itu. Tentunya ini untuk merespon beberapa isu terkait dengan keputusan MK yang dianulir oleh DPRD. Dalam hal ini DPRD tidak mendengarkan apa yang menjadi keputusan dari MK tersebut. Dia lebih condong bagaimana MA dia mengeluarkan beberapa statement perundang-undangan yang dimana dia seharusnya lebih condong ke MK yang merupakan konstitusi yang utama. Kemudian untuk beberapa juga tuntutan yang akan diajukan tentunya pastinya akan diutarakan pada demo hari ini. Untuk harapannya tentunya untuk aspirasi pasti harus didengar. Terkait dengan majunya atau tidak aliansi dalam gerakan hari ini tentu tidak. Karena kita yang menuntut agar pihak dari DPRD yang turun langsung untuk mendatangi kita untuk dibukakan ruang diskusi mengenai beberapa tuntutan yang akan diajukan ketika berlangsungnya demonstrasi ini. Untuk potensi bagaimana aksi ini akan teredam atau tidak, tentunya bagaimana dari reaksi yang ditimbulkan oleh DPRD itu sendiri. Apakah dia mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga atau tidak. Yusril, mahasiswa Universitas Hasanuddin juga menambahkan untuk demonstrasi pertama ini, mereka hanya melakukan aksi di bawah jembatan layang sampai ada salah satu perwakilan anggota dewan yang mendatangi guna membuka ruang diskusi mengenai redahnya demonstrasi hari ini, tergantung dari respon DPRD apakah mendengarkan aspirasi para demonstran. Ini Muhammad Syafrizal, Muhammad Syeful, Unhas TV.